Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Anissa, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini, saya berkesempatan untuk memperagakan tentang proses pengajaran pembelajaran Bahasa Arab yang sasaran utamanya yaitu siswa atau siswi Madrasah Aliyah kelas 10 semester 1. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, ada baiknya nih kita mengetahui dulu untuk apa sih kita belajar bahasa Arab. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu jawabannya, atau mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah punya motivasi sendiri dalam belajar bahasa Arab. Nah, kalau menurut saya pribadi, belajar bahasa Arab itu sangat penting banget. Kenapa? Karena kita sebagai umat muslim yang pedoman hidupnya itu Al-Quran, di mana Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya, yang membedakan hanya terjemahannya dari setiap negara. Nah, pasti rasanya itu beda banget antara orang yang mengerti ilmu bahasa Arab dengan orang yang belum mengerti ilmu bahasa Arab dalam mempelajari, memahami, serta mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Nah, jadi teman-teman, kalau bukan kita sebagai umat muslim yang belajar bahasa Arab, maka siapa lagi? Jadi, yuk kita sama-sama belajar bahasa Arab. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, materi pembelajaran kita kali ini yaitu ta'aruf. Nah, pada materi kali ini dikhususkan atau ditujukan untuk siswa atau siswi Madrasah Aliyah kelas 10 semester 1. Tapi, bagi teman-teman yang bukan kelas 10 semester 1 juga boleh kok mengikuti pelajaran ini. Yuk kita simak sama-sama. Untuk pembelajaran kali ini, bahan ajar yang akan kita pelajari berasal dari buku Modul Tarbiyah Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah kelas 10 semester 1. Buku ini sudah menggunakan kurikulum 2013 dan buku ini merupakan terbitan dari CV Bina Pustaka. Melalui buku ini, kita bisa belajar bab tentang ta'aruf dan juga bab tentang al-hayatul 'ailiyatu. Nah, tapi kali ini kita akan belajar mengenai bab tentang ta'aruf. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, ada apa aja sih di agenda pembelajaran kita kali ini. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di layar, ada beberapa warna dengan beberapa keterangan yang berbeda. Nah, jadi di langkah pertama, dengan warna hijau, yaitu nusyahidul video anit ta'aruf jami'an. Jadi di langkah pertama kita kali ini, kita akan secara bersama menyaksikan sebuah video yang berisi tentang perkenalan atau tentang ta'aruf, tentang kosakata atau ungkapan apa aja sih yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan diri. Lalu langkah kedua dengan warna biru, yaitu naqra'ul maqra' anit ta'aruf. Nah, pada langkah kedua kita kali ini, kita akan membaca sebuah wacana atau sebuah bacaan yang sudah disediakan yang tentunya di dalamnya berisi tentang perkenalan. Lalu, langkah yang ketiga berwarna kuning keemasan, yaitu najibu anil as'ilah. Nah, pada langkah ketiga kali ini, kita akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang tentunya mengandung soal perkenalan yang bisa jadi pertanyaan ini diambil dari wacana atau bacaan yang sebelumnya sudah dibaca. Lalu, langkah yang keempat berwarna ungu, yaitu naj'al al-jumal anit ta'aruf. Nah, di langkah kali ini, kita akan secara bersama berlatih untuk menyusun kalimat tentang perkenalan yang sudah diacak menjadi kalimat yang benar dan bisa dipahami atau dimengerti. Lalu langkah selanjutnya yaitu berwarna merah, yaitu nutarjim al-jumal anit ta'aruf. Nah, pada langkah ini kita akan berlatih untuk menerjemahkan kalimat yang tentunya berisi tentang perkenalan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.
Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada langkah pertama kita kali ini, kita akan menyaksikan sebuah video tentang perkenalan diri bersama-sama. Jadi, nanti akan ditampilkan sebuah video yang berisi tentang perkenalan, dan diharapkan melalui video tersebut menjadi media pembelajaran untuk teman-teman semua, untuk kita bisa bersama mengetahui tentang kosakata, kalimat, atau ungkapan yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk perkenalan diri. Entah itu perkenalan nama, atau cara mengungkapkan bahwa kita senang bertemu dengan seseorang, seperti itu. Jadi silahkan disimak baik-baik. Welcome to ArabicPod101.com's العربية في 3 دقائق, the fastest, easiest, and most fun way to learn Arabic. مرحباً, أنا كارول, سررت بلقائك. Hi, I'm Carol, nice to meet you. In this series, العربية في 3 دقائق, we're going to learn basic Arabic expressions. It's super easy and it takes only 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Arabic. There are a few other ways to say it depending on how formal you want to be. Let's first look at an informal way to introduce yourself in Arabic. مرحباً, أنا كارول, سررت بلقائك. Hi, I'm Carol, it's a pleasure to meet you. مرحباً, أنا كارول, سررت بلقائك. Now you try it. Start by saying مرحباً, which is the equivalent of hi. Then say أنا, literally I am, followed by your name. أنا كارول is I am Carol. Finally, say nice to meet you. If you're talking to a man, you say سررت بلقائك. If you are talking to a woman, say سررت بلقائك. This phrase means pleasure to meet you. In the English phrase pleasure to meet you, you is a neutral word. You can use it for both men and women. But in Arabic, the word you needs a gender. When you change the last letter in لقائك, a, to an e sound, لقائك, you are actually changing the word you from the male to the female version. Please be careful to use the correct version. Now let's see another way of introducing yourself. In this version, you will say, Hi, my name is Carol instead of Hi, I am Carol. And we will learn another way of saying nice to meet you. مرحبا, اسمي كارول. تشرفت بمعرفتك. Hi, my name is Carol. I am honored to meet you. مرحبا, اسمي كارول. تشرفت بمعرفتك. What has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these together. First, مرحبا, أنا كارول has changed to مرحبا, اسمي كارول. So, instead of saying Hi, I am Carol, we are speaking in a more formal way by saying Hi, my name is Carol. Next, after giving your name, instead of saying سررت بلقائك, you say تشرفت بمعرفتك, or I am honored to meet you, which is a bit more formal. Again, we should not forget to change the ending of the word depending on the gender of the person you're speaking to. It would be تشرفت بمعرفتك for a man and تشرفت بمعرفتك in case of a woman. One more time, here are the 4 ways you learn to introduce yourself in Arabic. Informally, مرحبا, أنا كارول, سررت بلقائك if you are speaking to a man, and مرحبا, أنا كارول, سررت بلقائك if you are speaking to a woman. The formal way to introduce yourself is مرحبا, اسمي كارول, تشرفت بمعرفتك if the person you're talking to is a man, and مرحبا, اسمي كارول, تشرفت بمعرفتك if that person is a woman. Now it's time for Carol's tips. When you introduce yourself in the Middle East or Northern African countries, it's polite to offer your right hand for a handshake or give 3 kisses on the cheeks, although the rules vary depending on where you are. Arab people place great value on politeness. So, for example, it is considered rude to enter a room or a place without greeting everyone. If you use the right sentence to introduce yourself, they'll definitely be impressed. Do you know how to say thank you in Arabic? You will learn how to say this and many other words in the next lesson. نراكم في المرة القادمة. See you next time.
Nah, setelah kita melewati langkah yang pertama, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu naqra'ul maqra' anit ta'aruf. Nah, di langkah kedua ini, kita akan membaca tentang teks yang berisi tentang perkenalan diri seseorang, yang di dalamnya terdapat informasi tentang namanya dan alamatnya, dan juga orang tersebut lulusan dari mana, dan sekarang sekolah di mana. Nah, jadi mari kita baca sama-sama teks berikut ini. Iqra al-maqra at-taliyah. Bacalah teks berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uqaddimu lakum. Ismi Fatimah. Unwani fi syari' Ahmad Yani, Raqmi Ats-Tsamaniyah, Jakarta. Takharajtu fil madrasah al-mutawassithah Darul Falah, Jakarta. Ajlisu fil faslil awal minal madrasah ats-tsanawiyah. Nah, setelah kita baca bersama-sama teksnya, mari kita pelajari bersama-sama secara baris per baris. Seperti biasa, pada baris pertama yaitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu baris kedua, uqaddimu lakum, ismi Fatimah. Nah, di baris ini menjelaskan atau memberitahukan tentang nama orang tersebut, yaitu Fatimah. Unwani fi syari' Ahmad Yani, Raqmi Ats-Tsamaniyah, Jakarta. Nah, pada baris ketiga ini, Fatimah menceritakan bahwa alamat dia itu berada di Jalan Ahmad Yani, nomor 8, Jakarta. Lalu baris selanjutnya, takharajtu fil madrasah al-mutawassithah Darul Falah, Jakarta. Nah, pada baris ini, Fatimah menjelaskan bahwa dia ini lulusan dari SMP atau Madrasah Tsanawiyah Darul Falah, Jakarta. Lalu baris selanjutnya, Ajlisu fil faslil awal minal madrasah ats-tsanawiyah. Nah, pada baris ini, Fatimah menjelaskan bahwa saat ini dia duduk di kelas 1 di Madrasah Tsanawiyah atau di tingkat SMA. Nah, setelah kita baca bersama-sama tentang wacana tadi, selanjutnya kita akan mengetahui dan mempelajari tentang mufradat atau kosakata yang sudah kita dapatkan dari bacaan tersebut. Yang pertama, unwan, yang artinya alamat. Yang kedua, syari', artinya jalan. Yang ketiga, takharraja, yatakharraju, yang merupakan fiil atau kata kerja, yang artinya lulus atau keluar. Takharraja untuk fiil madi atau yang sudah lewat, yatakharraju untuk fiil mudhari yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Selanjutnya, al-madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah, artinya madrasah ibtidaiyah Islam atau MI Islam. Selanjutnya, al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah, artinya madrasah tsanawiyah Islam atau MTS Islam. Selanjutnya, al-madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah, artinya madrasah aliyah Islam atau MA Islam. Selanjutnya, al-faslul awal, yang artinya kelas 1. Nah, mungkin teman-teman perlu perhatikan di kosakata ini ada kosakata al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah yang artinya madrasah tsanawiyah, dan madrasah tsanawiyah al-islamiyah yang artinya madrasah aliyah. Jadi, untuk teman-teman perlu ketahui, di negara asalnya atau di negara Arab, untuk tingkatan madrasah tsanawiyah itu menggunakan bahasa Arab, yaitu madrasah al-mutawassithah. Nah, untuk tingkatan madrasah aliyah menggunakan bahasa Arab al-madrasah ats-tsanawiyah. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa nggak menggunakan bahasa Arab al-madrasah aliyah di negara Arab? Karena di negara Arab sendiri, untuk penggunaan kata madrasah aliyah itu untuk setingkat universitas atau kampus, seperti itu. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu najibu anil as'ilah. Nah, pada langkah kali ini,
kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan yang sudah tersedia, yang tentunya pertanyaan ini berasal dari bacaan atau materi yang tadi sudah kita baca bersama. Terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, man ismuha at-talibah? Siapa nama murid tersebut? Tentunya kita sudah tahu ismuha Fatimah. Nama murid tersebut yaitu Fatimah. Lalu pertanyaan kedua, aina taskunu Fatimah? Di mana Fatimah tinggal? Jawabannya yaitu taskunu Fatimah fi syari' Ahmad Yani Rokmi Atsamaniyah Jakarta. Fatimah tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 8 Jakarta. Lalu pertanyaan terakhir, fi ayyi madrasah takharraja Fatimah? Jawabannya, takharrajat Fatimah fil madrasah al-mutawassithah Darul Falah Jakarta. Fatimah lulusan dari Madrasah Sanawiyah Darul Falah Jakarta. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu naj'al al-jumal 'anit ta'aruf, yaitu menyusun kalimat tentang perkenalan. Perintahnya yaitu ij'al al-kalimah al-atiyah jumlatan shahihatan. Susunlah kalimat di bawah menjadi kalimat yang benar. Kalimat pertama, fi Ridwan takharraja Bandung Ats-Tsanawiyah Al-Madrasah. Kira-kira menurut teman-teman, kalimat seperti apa sih yang merupakan kalimat yang benar dari kalimat acak tersebut? Ya, jawabannya yaitu takharraja Ridwan fil Madrasah Ats-Tsanawiyah Bandung. Oke, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Kayu manis fi syari' Hasan yaskunu. Nah, kira-kira seperti apa nih kalimat yang benar? Oke, kalimat yang benar itu yaskunu Hasan fi syari' kayu manis. Nah, kalimat terakhir al-faslil awal fi Aisyah talibah jadidah. Teman-teman mungkin ada yang sudah menebak kalimat yang benarnya seperti apa. Oke, kalimat yang benarnya itu adalah Aisyah talibah jadidah fil faslil awal. Nah, pada langkah kita selanjutnya, yaitu nutarjim al-jumal 'anit ta'aruf, menerjemahkan kalimat tentang perkenalan. Kita simak perintahnya, yaitu tarjim al-jumal at-taliyah ilal lughatil indonesiyah. Terjemahkan kalimat di bawah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti akan tersedia kalimat yang berbahasa Arab, lalu kita akan bersama-sama menerjemahkan kalimat tersebut ke dalam kalimat berbahasa Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa helai daun dari satu bintang. Nah, helai daun ini menunjukkan beberapa nomor yang nantinya nomor tersebut berisi tentang kalimat-kalimat yang berbahasa Arab yang selanjutnya diikuti dengan kalimat terjemahannya yang berbahasa Indonesia. Kita simak ke nomor 1. Kalimatnya yaitu Abdullah thalibun jadidun fil madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah
Al-Hukumiyah Bandung. Kalian sudah tahu belum terjemahannya? Nah, mari kita terjemahkan bersama-sama. Abdullah, yang artinya Abdullah, yaitu nama seseorang. Thalibun jadidun, murid baru. Fil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah Bandung. Jadi Abdullah ini murid baru di Madrasah Aliyah Negeri Islam Bandung. Nah, lalu kita lanjut ke nomor 2. Kalimatnya yaitu takharrajat Fatimah fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah Nurul Hidayah. Nah, terjemahannya mungkin ada yang sudah sedikit-sedikit tahu atau ada yang sudah tahu semuanya. Mari kita bahas sama-sama. Takharrajat Fatimah. Fatimah lulus. Fil madrasah al-mutawassithah al-islamiyah Nurul Hidayah. Fil ini maksudnya adalah dari. Jadi Fatimah ini lulus dari Madrasah Sanawiyah Islam Nurul Hidayah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Ahmad yadhhabu ilal madrasah fi sa'ah as-sadisah sobahan. Nah, kali ini kalimatnya singkat, pasti teman-teman sudah pada tahu. Ahmad, yang artinya tentu Ahmad karena merupakan nama seseorang. Yazhabu, Ahmad pergi. Ilal madrasah, ke sekolah. Fi sa'ah as-sadisah sobahan, jam 6 pagi. Nah, jadi Ahmad itu pergi ke sekolah jam 6 pagi, sobahan, untuk menunjukkan bahwa jam 6-nya itu jam 6 pagi. Lalu kita lanjut ke nomor 4. At-tullab wat-talibat yata'allamuna fil madrasah al-ulum ad-diniyah. At-tullab. Nah, mungkin kalian sudah agak familiar dengan kata ini. At-tullab merupakan jamak dari at-talib, yang artinya para siswa. Wat-talibat. Nah, at-talibat ini juga sama merupakan jamak dari at-talibah. Jadi yang artinya para siswi. Yata'allamuna, belajar, yang merupakan fi'il mudhari untuk at-tullab dan at-talibat. Fil madrasah al-ulum ad-diniyah. Jadi terjemahannya para siswa dan siswi sedang belajar pelajaran agama di sekolah. Nah, kita lanjut ke kalimat terakhir yaitu yuqaddimu kullu wahid minat tullab liyu'arrifu ismahu wa unwanahu. Nah, ada yang sudah menebak apa terjemahannya? Oke, terjemahannya yaitu yuqaddimu kullu wahid, maju dari satu persatu, minat tullab, dari para siswa. Jadi para siswa ini maju satu persatu, liyu'arrifu, untuk memperkenalkan atau untuk memberitahukan, ismahu, namanya, wa unwanahu, dan alamatnya. Jadi terjemahannya yaitu para siswa maju satu persatu untuk memperkenalkan nama dan alamatnya. Alhamdulillah, telah kita selesaikan pembelajaran kita hari ini mengenai ta'aruf. Jangan lupa ya untuk terus mengulang pembelajaran kita hari ini tentang kosakatanya, ungkapannya, kalimatnya, artinya, dan sebagainya. Nah, mungkin di sini masih ada yang kebingungan atau ada yang ingin bertanya. Silahkan komen di bawah. Nah, untuk selanjutnya silahkan pelajari materi setelah materi ta'aruf dan pembelajarannya akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.